Boys and girls, di field trip kita kali ini kita akan belajar tentang kaktus. Dari cara menanamnya, jenis-jenis kaktusnya, dan juga jenis-jenis lapisannya. Oke, kita sudah berada di daerah Limbangan Boja. So boys and girls, let's explore it together. Oke anak-anak, sekarang Miss Deka mau menjelaskan tentang kaktus ekor tupai merah. Nama latin dari kaktus ekor tupai merah adalah Aporocactus martianus. Nah, Aparos ini berarti sangat sulit, tetapi penanamannya mudah. Kaktus ini disebut kaktus ekor tupai merah karena bentuknya ini menyerupai ekor tupai dan warnanya merah. Kaktus ini dapat dikembangbiakan dengan biji dan stek batang. Baiklah, berikutnya Miss Yanti akan menunjukkan kalian yaitu kaktus centong atau dalam bahasa latinnya Opuntia gummae. Nah, kaktus centong ini bentuknya mirip menyerupai centong nasi atau sendok nasi. Nah, bentuknya juga hampir mirip juga kalau kalian tahu kartun Mickey Mouse ya anak-anak, jadi bentuknya lucu. Lalu di sebelah sini ada kaktus cowboy atau bisa kita sebut juga kaktus belimbing. Jadi bentuknya yang besar ini itu fungsinya untuk menyimpan cadangan air. Jadi tanaman kaktus ini cocok sekali hidup di tempat yang panas. Oke anak-anak, selanjutnya Miss Deka akan menjelaskan tentang kaktus plumosa. Kaktus plumosa ini memiliki nama latin Mammillaria plumosa. Kaktus ini biasa disebut kaktus berbulu. Karena ini kalian bisa lihat di sini banyak bulu-bulu putih yang menyelimuti batang kaktusnya. Ini adalah salah satu jenis kaktus yang besar dan bisa berbunga. Oke anak-anak, sekarang Miss Berry akan menunjukkan kalian kaktus yang bermotif lucu dan sangat unik. Oke, ini dia. Jadi ini namanya adalah Haworthia. Sebenarnya ada dua macam Haworthia. Nanti Miss Berry akan jelaskan. Yang ini adalah Haworthia zebra bertulang daun warna putih. Dan selanjutnya Kak Berry akan tunjukkan yang ini adalah Haworthia yang bertulang daun duri hijau, tidak terlihat semencolok yang putih sebelumnya. Oke, Haworthia ini termasuk kaktus yang dapat memproduksi air, sehingga cara merawatnya nanti ketika bisa dapat disiram selama 2 minggu sekali, karena dia sudah memproduksi air di dalam tulang daunnya, sudah cukup untuk disiramnya, tidak terlalu sering. Nanti takutnya kalau terlalu sering nanti daerah kaktusnya akan lembab dan membuat busuk. Jadi lebih baik disimpan di tempat yang kering. Oke anak-anak, sekarang Miss Berry akan menunjukkan kalian satu jenis kaktus yang mempunyai bentuk yang sangat unik dan sangat lucu. Ya, Kak Berry akan ambilin dan tunjukkan ke kalian. Nah, ini adalah Love Hoya. Love Hoya atau disebut juga Sweetheart Plant. Tanaman kaktus ini biasanya digunakan sebagai hadiah karena seperti kalian bisa lihat sendiri bentuknya sangat lucu seperti love, sebagai tanda kasih untuk orang-orang yang kalian sayang. Dan ini pertama kali ditemukan di Thailand.
Oke anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang Verocactus. Untuk nama latin dari kaktus ini sendiri adalah Verocactus latispinus. Hal yang unik dari kaktus ini adalah dari warna duri-durinya. Sebagai contoh, Mister sudah membawa dua macam dari kaktus ini, yaitu kaktus jenis duri merah dan kaktus jenis emas. Kaktus ini cocok jika digunakan untuk hiasan di meja makan, meja ruang tamu, atau di ruang keluarga. Seperti ini. Oke anak-anak, tadi kita sudah mempelajari tentang Verocactus. Hari ini kita selanjutnya akan mempelajari tentang Notocactus magnificus. Itu adalah nama latinnya. Untuk nama yang sering disebut adalah kaktus balon. Bisa dilihat dari badan kaktusnya itu hampir sama seperti Verocactus. Hanya saja duri dari kaktus balon ini lebih kecil dan lebih lembut. Dan kaktus ini berasal dari Amerika Selatan. Maka dari itu ini disebut sebagai kaktus impor. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Mr. JJ nih. Yuk kita belajar tanaman kaktus yang lain. Nah, tadi Miss and Mister sudah jelasin banyak kaktus ya. Sekarang di bagiannya Mr. JJ ada kaktus ini. Wah, bagus ya. Berwarna nih. Bentuknya juga lucu ya, melingkar gitu loh kalau dilihat tuh. Terus ada batangnya hijau, kayak tanaman bunga ya. Iya, betul anak-anak. Kita sebut kaktus ini kaktus mini. Tapi nama latinnya yaitu Gymnocalycium. Kaktus apa sih ini, Mister? Ini adalah kaktus kecil, kaktus mini, atau kita bisa sebut ini sebagai tanaman hias. Kenapa? Karena kita bisa gunakan ini untuk mendekorasi ruang kerja kita, atau ruang tamu kita, atau ruang makan sebagai pengindah ruangan ya, membuat ruangan itu menjadi lebih indah. Nah, kaktus ini ada macam-macam warnanya. Kira-kira warnanya apa aja ya anak-anak? Yuk kita lihat. Mister yang bawa ini merah, ya, ini merah ya. Terus ada si kuning. Wah, ini si kuning nih ya. Lucu ya, bentuknya tuh lingkar gitu loh ya, menarik. Terus ada juga yang warna agak keping-pingan sedikit. Agak keping-pingan sedikit nih. Nah, satu lagi. Ini kayaknya warnanya sama ya, tapi menarik ini. Kenapa kok menarik? Nih, coba kita lihat. Ada warna oranyenya, ya. Terus ada kayak bercabang 3 ya. Nah, bercabang 3. Menarik banget. Kenapa? Karena ini kalau bisa menumbuhkan bagian yang ini agak langka. Kenapa? Karena ketika kita punya 2 warna dalam satu tanaman kaktus ini, tanaman ini bisa menjadi sangat mahal loh, dan kalian bisa dapat untung banyak nih dari jualan tanaman seperti ini. Ya, dan betul sekali, kita juga menjual ini. Jadi tanaman kaktus ini fungsinya untuk dijual sebagai tanaman hias, untuk mendekorasi ruangan-ruangan kerja kita, untuk menambah daya menarik kita ya, terus supaya membuat go green juga ruangan kita ya. So, this is tanaman kaktus Gymnocalycium. Halo anak-anak, kembali lagi sama Mr. JJ ya. Nah, sekarang kita mau lihat tanaman kaktus yang lain. Oh, coba dilihat ini. Menarik ya. Tinggi menjulang, warnanya ada 2, two tone ya kita sebutnya ya. Ada warna pink dan juga setengahnya warnanya hijau. Bisa sebut nggak apa nama tanaman kaktus ini? Ternyata namanya sama kayak yang tanaman kecil tadi, tanaman kaktus kecil tadi, Gymnocalycium. Tapi yang ini nama lengkapnya lebih panjang. Ayo apa coba? Gymnocalycium mihanovici, aka Starfire. Kenapa kok dinamai Starfire? Keren ya, kita bisa lihat ada warna kontrasnya pink sama hijau. Jadi kayak fireworks gitu ya, kayak petasan kembang api macam-macam gitu. Nah, kalian tahu nggak? Tanaman hias ini tuh menarik banget. Kenapa? Karena dia bisa tumbuh tinggi ya daripada yang mini tadi, dan kalau dijual kisaran harganya itu bisa dari sekitar 100.000 sampai 1 juta. Bayangin, tanaman kaktus seperti ini ya, Starfire kecil ini bisa menghasilkan bentuknya seperti itu. Keren ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar lagi yang lain nih, versi mininya. Mari yuk kita lihat yuk. Nah, seperti yang tadi Mister sampaikan,
ada versi mininya lagi. Wah, kok macam-macam ya Mister ya? Ada yang kecil, ada yang tinggi, ada yang mini lagi. Nah, ini Mihanovici versi agak kecilnya. Ya nggak kecil banget sih, tapi bentuknya lebih lebar ya daunnya ya. Warnanya pun kontras sebetulnya, bisa kita lihat ya. Ada merahnya dikit ya, merah keping-pingan. Sama di baliknya juga ada hijaunya. Nah, jadi ini ada versi kecilnya juga. Menarik kan kaktus itu kalau kita pelajari? Seru loh, ya kan, bisa bermacam-macam nih. Oke anak-anak, jadi ini kita mau field trip yang kedua kalinya di lokasi yang berbeda. Oke, sepertinya kalau ngelihat di daerahnya sini sih kalian pasti tidak asing ya. Mungkin yang rumahnya di dekat sini pasti tidak asing lagi dengan lokasi ini ya. Ini kita lagi ada di Soekarno-Hatta untuk tempat-tempat jual bunga ya anak-anak. Nah, ini kita sudah ada di tempatnya seseorang yang gemar menanam dan pekerjaannya juga menanam. Jadi tidak hanya kaktus ya anak-anak, banyak tanaman ya. Jadi ada yang merambat, ada yang tanam di dalam tanah, ada yang di dalam pot, banyak macamnya. Dan yuk kita langsung masuk. Oke, ini sampai di lokasi yang mau kita pakai. Oke anak-anak, permisi. Macam-macam kaktus. Oke anak-anak, sekarang Miss Berti sedang bersama Bapak yang punya di lahan kaktus ini. Oke, halo Bapak. Halo Bapak, silakan perkenalkan diri Bapak. Bapak boleh tahu namanya siapa Pak? Nama saya Ade. Oh, namanya Pak Ade ya? Ya. Bapak usia berapa Pak? Usia 40 tahun. 40 tahun. Iya, Bapak kalau boleh tahu Pak, Bapak kalau boleh tahu sudah usaha kaktus ini dan tanaman-tanaman yang lain sudah berapa lama ya Pak? Usaha ini sekitar 12 tahunan. Oh, 12 tahun ya Pak. Di lokasinya sama di sini ya Pak ya? Lokasinya beda-beda. Soalnya kan namanya juga kontrak, jadi beda-beda gitu. Oh. Masih di Semarang juga. Oh, masih di Semarang ya. Oke. Pak, ini kita hari ini akan menanam apa ya Pak? Sekarang kita mau menanam kaktus. Iya. Dan ini mungkin bahan-bahannya. Iya. Ada kaktusnya, Iya. sekam mentah, media tanam, sama pasir malang. Oke. Nanti kita campur. Hmm. Untuk prosesnya kita taburin dulu sekam mentahnya. Iya. Nanti dicampur sama media. Media itu kan udah komplit. Hmm. Udah ada tanah, pupuk, sekam bakar. Nah, sekarang tinggal campur pasirnya. Campur pasir. Sekarang tinggal pengadukan. Diaduk jadi satu ya Pak ya? Ya, nanti biar jadi satu, biar rata. Sekam, tanah, sama media tanam tadi sama pasir ya? Mm-hmm. Kalau NPK-nya nanti buat pemupukan kalau sudah ditanam. Tapi So, umurnya sekitar ya kalau udah sekitar 2 minggu habis penanaman baru baru ditaburkan ya. Kira-kira untuk NPK-nya sendiri berapa butir ya Pak? Kira-kira untuk satu tanaman? Kalau satu tanamannya paling nggak 7 biji buat kaktus, soalnya kan kecil. Mungkin sekarang langsung di proses penanaman. Iya, oke. Proses penanaman. Penanaman ini kan proses gini, nanti kasih bawahnya kasih dulu sedikit. Dikasih sedikit ya. Nah, Perbandingannya berapa ya Pak antara sekam, ya, pasir malang sama media tanamnya?
Ya satu-satu bisa. 1:1 ya Pak? 1:1. Oke. Sekarang ini tinggal konsepnya ini di posisi dibalikan. Oh, dikeluarkan dulu ya. Heeh. Dibalikan. Heeh. Nah, ini kan bisa gini. Sekarang tinggal kita masukin gini. Ya. Sekarang kita baru dikasih Tuangkan. Oke. tuangkan. Kita dituangkan, baru kita tekan biar tanamannya nggak goyang. Oh, oke. Kalau batu kecil-kecil yang ini Batu hias ya Pak? buat hiasan. Iya, buat hiasan. Ditaruh di atas-atasnya ini biar Biar kelihatan sekamnya. Oh, sekam tanya biar ya. kelihatan rapi kalau ditaruh di meja. Oke. Lagian nanti kan biar nggak kotor. Oke Pak. Dipasangin langsung nggak? Iya, boleh. Nanti berarti NPK-nya ditaburinya di sebelah mananya ya Pak ya? Kalau naruh NPK jangan terlalu dekat pohon. Oh, jangan terlalu dekat ya? Di pinggir aja. Mm. Jangan dekat. NPK tadi gunanya apa Pak? NPK gunanya penyubur. Penyubur ya, biar berangsang. berangsang biar daunnya Biar kaktusnya cepat. Oh, oke. kalau bagus. Sekarang tinggal penyiraman. Penyemprot, ya. Gimana ya Pak? Ada tips-tipsnya biar tahan lama suburnya ya Pak ya? Kalau penyiramannya, kalau tiap hari paling sedikit-sedikit aja, Iya. semprot-semprot aja. Tapi kalau mau langsung banyak, ya paling saya siramannya 3 hari sekali. Oh, jadi kalau mau setiap hari disemprot sedikit-sedikit aja ya? Aja. Tapi kalau misalnya mau agak lama dituangin aja tapi jangan terlalu banyak. Yang banyak paling saya. Iya, katanya itu ya Pak, dengar-dengar kalau kaktus bagian dalamnya nggak boleh terlalu lembab nanti bisa Ya. busuk ya Pak? Jadi jangan basah. Oh, oke, jangan sampai terlalu basah ya. Nah, ini kan paling nyiraminnya kalau ya sama daunnya nggak apa-apa sebenarnya. Oh, sama daunnya boleh. Biar bersih, kering, itu nggak kotor. Mm-mm. Mm-mm. Tapi kalau bisa pas pertama itu basah aja dulu. Dibasahin awal ya. Basah awal banyak gitu. Nah nanti kesananya Setelahnya ya harus setelahnya disemprot-semprot aja sedikit-sedikit. ya. Soalnya kalau lembab ini bisa mengakibatkan si batang ininya bisa bosok. Oh, busuk ya. Ini lokasinya nanti baiknya diletakkan di panas sinar matahari yang gimana ya Pak? Kalau pengen bagus ya buat di meja di ruangan bisa. Mm-mm. Ada bisa. Ya cuman kan bagusnya biasanya kalau yang kayak gini kan buat di apa aja cuman. Oh, jangan terlalu panas. Oke. Ini panas juga bisa. Iya. Bapaknya asli orang mana Pak? Di Bandung. Oh, berarti ini tanamannya dari Bandung semua? Ya. Oh, dari Kebanyakan Bandung. Kebanyakan. Kalau Soalnya itu ya Pak, lahan-lahannya di sana terkenal subur ya kalau di Bandung. Oke. Jadi setelah ini nanti ditunggu 2 minggu ya Pak ya. Kemudian bisa diberikan NPK-nya sekitar ya 7 biji atau 5 biji nggak apa-apa. 7 butir atau 5 butir. Kalau mau cepat larut, Hmm. apa ininya si itunya apa? Dilarutin aja si NPK-nya. Oh, NPK dilarutin bisa ya Pak ya? Nah, nanti Heeh. disiramin. Baru disiram ya. Oke, sekaligus penyiraman nanti. Oke anak-anak, sekarang giliran kalian untuk menanam kaktus-kaktusnya. Tidak hanya menanam tapi juga merawatnya ya. Miss dan Mister sudah membagikan alat dan bahannya. Selamat menanam.